Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firoza Dwi Cahaya dengan NIM 221214-2004. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal uji validitas dan reliabilitas dengan program SPSS. Sebelum saya melakukan praktek di program SPSS ini, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas dan reliabilitas. Nah, jadi uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Kemudian, data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Nah, kemudian uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan. Meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, guys, kemudian ada uji reliabilitas dilakukan oleh item soal pada kuesioner yang dinyatakan valid. Kemudian, angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS di sini. Saya menggunakan SPSS versi 23 dan di dalam video ini data diperoleh dari penyebaran angket kuesioner kepada 30 responden. Nah, dengan 7 item soal pertanyaan juga. Nah, di dalam kuesioner tersebut saya menggunakan penilaian skala Likert, yaitu nilai 1 sampai 5. Nah, langsung saja ya. Saya akan melakukan analisis data yang pertama, yaitu melakukan uji validitas data. Caranya, kita bisa pilih menu analis, lalu pilih correlate, kemudian pilih preferred. Di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Selanjutnya kita pindahkan ke seluruh item dan skor total ke kolom sebelah kanan atau ke kolom variabel, selalu pilih OK. Nah, di sini udah muncul output SPSS yang lebih tepatnya output uji validitas person. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi outputnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Nah, di sini kriteria pengujiannya menggunakan nilai signifikansi atau nilai p-value. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan valid. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, berkesimpulan tidak valid. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung ya, kenapa saya hanya menggunakan nilai signifikansi untuk mengetahui apakah item pernyataan di kuesioner tersebut valid atau tidak. Nah, kenapa kok tidak melakukan perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel? Ini menurut saya pribadi ya kawan-kawan, semua perbandingan nilai R hitung dan R tabel dilakukan ketika nilai signifikansi tepat di angka 0,05 dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item pernyataan tersebut sudah valid. Nah, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi output uji validitas. Untuk item yang pertama, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,041. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang pertama sudah valid. Selanjutnya untuk item yang kedua, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 nilai 0. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa item kedua sudah valid.
Nah, selanjutnya untuk item ketiga sampai item ketujuh memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item 1 sampai item ketujuh sudah valid. Setelah semua item yang digunakan sudah valid, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Nah, caranya kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih scale, selanjutnya kita pilih reliability analysis. Kemudian di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan item 1 sampai item 7 ke kolom sebelah kanan lalu pilih OK. Nah, kita pilih OK. Di sini sudah muncul output uji reliabilitas. Pada output uji reliabilitas ini kawan-kawan, semua bisa fokus pada tabel reliability statistik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji reliabilitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian uji reliabilitas. Nah, menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,70. Nah, di sini di dalam output ini nilai Cronbach's alpha yang didapat sebesar 0,732. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Nah, artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliable. Maka bisa lanjut ke uji asumsi klasiknya. Nah, saya rasa udah cukup jelas dan bagaimana cara praktek melakukan uji validitas dan reliabilitas di program SPSS ini. Dan apabila teman-teman semuanya masih bingung perihal ini, kita bisa belajar secara berulang dan kita dalami ilmu kalian dengan cara kita mengulik-ngulik data dari sini atau kita mencari data dan kita bisa praktekkan ke program SPSS. Terima kasih.